IC backlightnya itu ada dua. Loh, kenapa ada dua? Karena bagian LCD dari tablet tersebut sangat besar, incinya besar. Hey, hello, saya Abi. Ini adalah materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu video ini. Dan di video ini, kita hanya membahas sepintas tentang backlight dan LCD blank atau LCD layar putih. Maka dari itu, saya ingin mengajak teman-teman menjadikan satu pemahaman bahwa video kali ini kita akan beri judul cara mengetahui bentuk fisik dan ciri-ciri letak IC backlight atau IC LED pada smartphone. Untuk jenis IC lampu atau IC backlight yang sering kita temui di mesin-mesin handphone, modelnya seperti ini. Ini jenis IC yang sering kita jumpai pada mesin handphone smartphone. Jadi ada dua jenis. Ada model yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bentuk fisik dari IC backlight atau IC lampu ini langsung ke mesin handphone. Di sini sudah tersedia beberapa jenis mesin handphone yang akan kita jadikan contoh untuk mengetahui di mana letak dari IC LED backlight tersebut. Jika kita tidak bisa menentukan IC backlight tersebut secara manual, itu akan repot, itu akan sangat susah. Karena tidak semua handphone yang kita kerjakan menggunakan skema. Salah satu contohnya adalah mesin handphone ini. Ini adalah mesin handphone dari Samsung J2 Prime. Memang skemanya banyak beredar di internet. Namun jika teman-teman tidak mempunyai skema tersebut, teman-teman bisa men-tracking di mana letak dari IC backlight itu secara manual. Untuk mengetahui letak dari IC backlight, pertama-tama kita harus melihat posisi dari letak konektor LCD. Ya, seperti ini. Ini adalah letak konektor LCD pada handphone Samsung J2 Prime. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada umumnya letak IC backlight tidak akan berjauhan dengan dengan konektor LCD. Namun ada beberapa handphone yang letak LCD-nya, letak konektor LCD-nya berjauhan dengan IC backlight. Hal itu bisa kita atasi dengan mengetahui beberapa fisik komponen dari IC backlight tersebut. Jadi jika kita sudah mengetahui, oh ini ada komponen ini, berarti ini IC backlight. Kita harus mengetahui fisik komponen-komponen yang mendukung kinerja dari IC backlight agar supaya mempermudah kita untuk mengetahui letak posisi IC backlight tersebut. Sekarang kita perbesar agar supaya teman-teman bisa melihat lebih jelas lagi ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa IC LED itu tidak akan berjauhan dengan konektor LCD. Pada mesin Samsung J2 Prime ini, letak IC-nya adalah di bagian dalam kaleng ini. Sekarang kita buka kalengnya, ya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Untuk mengetahui fisik dari IC lampu, kita perhatikan terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita katakan tadi, IC lampu tidak akan jauh-jauh dari konektor LCD. Nah, pada mesin Samsung J2 Prime ini, letak dari IC backlight-nya adalah di bagian ini. Ini adalah IC backlight-nya. Ya. Kenapa Mas Abi bisa mengatakan ini adalah IC backlight? Karena ciri-ciri dari IC backlight itu ada sebuah L atau kumparan, lilitan, ya. Selalu diikuti dengan L yang besar seperti ini. Di rangkaian IC backlight sendiri terdiri dari beberapa komponen pendukung. Di antaranya ada komponen L seperti ini yang besar, terus ada dioda, dan ada kapasitor serta resistor. Teman-teman bisa lihat ini. Coba kita cek di mesin yang lain. Contohnya seperti ini. Yang pertama-tama kita lakukan dengan mesin yang lain sama. Kita harus mengetahui di mana letak konektor LCD-nya. Pada mesin ini konektor LCD terletak di
bagian ini. Kita tinggal mengingat ciri-ciri dari IC backlight yang dikatakan tadi adalah ada kumparan atau lilitan, ada kapasitor, dan ada dioda. Sekarang mari kita perbesar. Ini adalah IC backlight dari mesin handphone ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini ada kumparan atau lilitan. Di sini juga ada dioda. Jika pada mesin sebelumnya, pada mesin Samsung untuk komponen L-nya seperti ini. Namun pada mesin handphone ini bentuk L-nya seperti ini. Sebenarnya fungsinya sama saja. Setelah kita lihat, di situ ada dioda, ada kapasitor. Ya. Berarti ini menandakan adalah rangkaian IC backlight. Selanjutnya kita lihat lagi pada mesin handphone yang lain. Ini juga adalah mesin dari handphone Samsung. Sekarang coba kita lihat di mana letak konektor LCD-nya. Konektor LCD-nya adalah bagian ini. Ya. Konektor LCD-nya adalah bagian ini. Otomatis kita akan mencari komponen IC backlight tidak akan jauh-jauh dari konektor LCD ini. Kita lihat fisiknya yang mana ya. Sekarang kita perbesar. Kita lihat baik-baik. Nah, ini dia. Teman-teman sudah lihat pertama kali di video ini bahwa model IC backlight itu ada dua macam. Salah satunya adalah seperti ini. Ini adalah IC backlight. Ciri-cirinya juga ada komponen L seperti ini. Juga ada dioda serta beberapa kapasitor kecil. Dan dia pun tidak akan jauh-jauh dari konektor LCD. Jika teman-teman mengetahui fisiknya seperti ini, sudah gampang sekali menentukan, oh ini IC backlight. Handphone apapun itu, jika kita mengetahui ciri-ciri komponen yang mendukung dari IC backlight, kita akan sangat mudah menentukan. Sekarang kita ke mesin selanjutnya. Di sini juga ada mesin Lenovo. Yang pertama kita lakukan mencari konektor dari LCD. Ini adalah konektor LCD-nya. Lalu, di mana letak dari IC backlight-nya atau IC LED-nya? Kita lihat lagi. Model fisiknya seperti ini. Ya. Sangat mudah kita tentukan. Ini adalah IC backlight. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui bentuk fisiknya seperti ini. Di sini ada dioda dan juga kumparan atau L. Didukung beberapa komponen kecil, diantaranya resistor dan kapasitor. Selanjutnya kita lihat lagi biar lebih mudah. Ini juga mesin Samsung dan komponen LCD-nya di bagian ini. Selanjutnya kita tinggal melihat di mana letak dari IC backlight-nya. Kita ingat lagi ciri-cirinya seperti tadi. IC backlight selalu saja mempunyai komponen yang lebih besar. Salah satunya adalah L atau kumparan. IC-nya bagian ini. Ini adalah IC backlight dari mesin handphone Samsung ini. Mari kita perbesar. Ini adalah, nah ini dia. Ini adalah IC-nya, teman-teman. Di sini ada komponen L, ada dioda, pasti ada dioda di sini. Ya, ini dia diodanya. Ada kapasitor dan beberapa resistor. Yang paling menonjol itu adalah komponen kumparan ini. Atau biasanya di skema sering disimbolkan dengan huruf L. Ya, ini dia. Kita lihat lagi di mesin yang lain. Bagaimana jika di mesin Xiaomi? Ya.
Bagaimana jika teman-teman mendapatkan sebuah handphone Xiaomi? Apakah sama cara pencariannya? Pertanyaannya pasti seperti itu. Saya mempunyai sebuah handphone Xiaomi. Tipenya ini, letaknya di mana, Bang? Saya sudah mencari. Konektor LCD-nya ada, tapi saya cari di dekat komponen konektor LCD, saya tidak mendapatkan yang namanya IC backlight. Terutama ciri-cirinya terdapat sebuah kumparan besar atau L besar. Kita tinggal mengingat fisik dari IC backlight tadi, salah satunya seperti apa. Kita cari di bagian belakang. Nah, ini dia. Ya, saya perbesar biar teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, jika kita mencari komponen IC backlight, kita harus mencari yang namanya konektor LCD terlebih dahulu. Karena pada umumnya IC backlight tidak jauh-jauh dari konektor LCD. Namun ada beberapa handphone yang IC backlight-nya berjauhan dengan konektor LCD. Salah satunya adalah Xiaomi. Makanya kita harus mengetahui bentuk ciri-ciri komponen pendukung pada IC backlight tersebut. Seperti ini, ya. Karena pada dasarnya komponennya sama saja. Hanya biasanya bentuk dari IC ini ada yang segi 4 seperti ini, ada yang seperti ini. Persegi panjang terus mempunyai pin 6 kiri kanan. Oke, di sini ada L. Ada IC, pasti ada dioda. Di sebelah mana diodanya? Ini pasti dioda. Ya. Ada kapasitor, dan beberapa resistor. Ini menandakan bahwa ini adalah IC backlight. Selanjutnya kita lihat lagi pada mesin tablet seperti ini, ya. IC backlight-nya itu ada 2. 1, 2. Loh, kenapa ada 2? Karena bagian LCD dari tablet tersebut sangat besar, incinya besar. Minimal sebuah tablet sekarang itu minimal 7 inci. Jadi digunakanlah IC backlight-nya 2, menandakan jalur LED-nya itu 2. Biasanya kan pernah kita dapatkan LED dari LCD, sebuah tablet sebelahnya terang, sebelahnya gelap. Itu menandakan salah satu jalurnya putus atau salah satu IC-nya rusak. Coba kita lihat. Oke. Ini adalah IC-nya. Ini juga adalah IC backlight. 1, 2, diodanya 1, 2, kumparannya 1, 2. Menandakan handphone tablet ini mempunyai 2 jalur backlight. Oke. Jika teman-teman sudah mengetahui seperti ini, bisa mengetahui letak dari IC backlight itu walaupun secara manual letaknya di mana, sudah gampang. Mengapa saya buat tutorial ini? Karena setelah video ini nanti kita akan membahas bagaimana cara kinerja dari sebuah IC backlight. Mengapa biasanya kita ukur IC-nya bagus tapi LCD-nya tidak mau hidup? Jalurnya bagus, LCD-nya tidak mau hidup. Ada kan yang seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Jadi kita akan membahas hal tersebut. Karena di setiap IC backlight selalu saja terdapat yang namanya enable. Apa yang dimaksud dengan enable? Nanti akan kita bahas. Sekarang teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu letak komponen IC backlight secara manual tanpa harus menggunakan skema. Karena seperti saya katakan tadi, tidak semua handphone yang kita kerjakan mempunyai skema. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya di mana kita akan membahas tentang enable. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa komen di bawah, like, bagikan ke teman-teman yang membutuhkan agar kita dapat pahala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.